Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Despinova Hairunisa dari Prodi Manajemen 2020, kelas C15, semester 2, NIM 112011089. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Muhadar Putih SEMM. Di sini saya akan membahas tentang pengertian konstitusi. Pernahkah kalian mendengar arti dari konstitusi? Mungkin kata ini sering terdengar, tapi istilah konstitusi ini berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Selain dari kata itu, ada juga beberapa kata lainnya yang berkaitan artinya dengan konstitusi, yaitu konstitusi dari bahasa Belanda, Constitution dari bahasa Inggris, konstitusi dari bahasa Jerman, dan konstitusi dari bahasa Latin. Kata-kata ini menyatakan kalau arti dari konstitusi adalah pembentukan sebuah negara atau menyusun sebuah negara. Konstitusi ini memiliki dua arti, yaitu secara luas dan secara sempit. Konstitusi secara luas adalah keseluruhan dari semua ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, sedangkan secara sempit adalah piagam dasar atau undang-undang dasar atau loi konstitusional, yang berarti sebuah dokumen lengkap tentang aturan dasar negara. Pengertian dasar ini didukung oleh C.F. Strong yang mengartikan bahwa konstitusi adalah sebuah kumpulan dari asas-asas yang melaksanakan kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Selain pernyataan dasar itu, ada beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya tentang arti konstitusi, yaitu pertama ada A.C. Waite. Beliau mengatakan bahwa kalau konstitusi adalah sebuah tulisan yang menyatakan tentang rangka dan tugas pokok dari badan pemerintah sebuah negara dan menentukan apa saja pokok kerja dari badan itu. Nah, yang kedua ada Herman Heller. Beliau membagi konstitusi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama ada konstitusi sebagai pengertian politik, jadi mencerminkan kondisi sosial politik sebuah negara. Dan yang kedua, konstitusi sebagai pengertian hukum, yaitu keputusan umum yang harus ditaati. Dan yang ketiga, konstitusi sebagai peraturan hukum yang tertulis. Nah, di sini juga ada pengertian konstitusi menurut KBBI. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip perorganisasian fundamental negara politik. Konstitusi suatu negara atau negara bagian adalah jenis dokumen hukum khusus yang menjelaskan bagaimana pemerintahannya seharusnya bekerja. Nah, secara sederhana, konstitusi mengemukakan antara lain bagaimana para pemimpin negara dipilih dan beberapa lama mereka akan bertugas, bagaimana undang-undang baru dibuat dan hukum lama harus diubah atau dihapus berdasarkan hukum, seperti apa orang yang diizinkan untuk memilih, hak-hak apa yang akan dijamin, bagaimana konstitusi dapat diubah, dan lain-lain. Konstitusionalisme adalah bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupaya mencegah tirani, termasuk hasil terburuk dari kekuasaan mayoritas, dan untuk menjamin kebebasan hak-hak individu. Maksud dari konstitusionalisme adalah perilaku politik sesuai dengan konstitusi. Sejak abad ke-18, elemen penting dalam konstitusionalisme modern adalah doktrin pemerintahan terbatas di bawah hukum dasar tertulis. Pemerintah yang terbatas berarti bahwa para pejabat tidak dapat bertindak sewenang-wenang ketika membuat dan menegakkan keputusan publik. Pejabat publik tidak bisa begitu saja melakukan apa yang mereka mau. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang membimbing dan membatasi pelaksana kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Konstitusionalisme adalah bentuk pemerintahan yang terletak di antara absolutisme dan monarki yang didukung oleh parlemen. Dalam absolutisme, raja bebas untuk melakukan apa yang disukainya dan tidak ada cara mengendalikannya. Dalam monarki parlementer, raja memiliki kekuasaan terikat oleh parlemen yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
Gagasan umum tentang konstitusi dan konstitusionalisme berasal dari orang-orang Yunani kuno. Dalam karya-karyanya, Aristoteles menggunakan kata dalam bahasa Yunani politeia yang artinya konstitusi dalam beberapa pengertian yang berbeda. Pengertian paling sederhana adalah pengertian kantor di polis, negara bagian. Setiap negara bagian memiliki konstitusi, tidak peduli seberapa buruk atau tidak menentu yang diaturnya. Klasifikasi Aristoteles tentang bentuk pemerintahan dimaksudkan sebagai klasifikasi konstitusi baik dan buruk. Di bawah konstitusi yang baik atau seperti monarki, aristokrasi, dan lainnya, artinya satu orang beberapa individu berkuasa demi kepentingan seluruh koalis. Di bawah konstitusi yang buruk seperti tirani, oligarki, dan demokrasi miskin, artinya orang-orang pemerintah demi kepentingan mereka sendiri. Masing-masing negara memiliki wujud konstitusi berbeda-beda. Ada yang tertulis dalam satu dokumen, ada juga berupa kumpulan dokumen. Konstitusi Inggris tidak ditulis dalam satu dokumen. Seperti kebanyakan negara, konstitusi Inggris ada yang tertulis seperti Magna Carta 1215. Undang-undang Bill of Rights, dan termasuk undang-undang parlemen yang lebih modern. Konstitusi Inggris ada yang berupa kumpulan dokumen, ketetapan, hukum umum, dan praktik tradisional seperti keputusan hakim selama ratusan tahun dalam suatu sistem yang disebut prioritas hukum atau yudisial. Perbedaan konstitusi negara Indonesia dan konstitusi negara yang ada di dunia. Yang pertama yaitu bentuk konstitusi yang berbeda. Sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 diikuti dengan pengesahan UUD sebagai konstitusi negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, UUD ada dalam bentuk tertulis. Hal yang sebaliknya terjadi pada negara Inggris. Negara ini memiliki konstitusi yang tidak sepenuhnya tertulis atau biasa disebut dengan unwritten constitution. Konstitusi yang ada berasal dari kebiasaan yang terjadi sejak ratusan tahun lalu dan dipegang teguh hingga saat ini. Selain itu, terdapat pula aturan yang berdasarkan pada keputusan hakim pada kasus-kasus di masa lalu. Kedua, perbedaan lembaga yang berwenang mengubah konstitusi. Negara Indonesia memiliki lembaga permusyawaratan tersendiri yaitu MPR. Salah satu fungsi MPR menurut UUD yaitu mengubah konstitusi. Di sisi lain, lembaga yang berwenang mengubah konstitusi di negara Inggris adalah parlemen. Untuk mengubah konstitusi ini, di negara Inggris perlu mengadakan kongres dengan agenda perubahan konstitusi. Perubahan biasanya terjadi karena adanya perkembangan zaman atau perkembangan ketatanegaraan di negara tersebut. Ketiga, yaitu perbedaan sistem konstitusi. Perbedaan negara Indonesia dengan Inggris yang selanjutnya yaitu adanya perbedaan sistem konstitusi. Nah, negara Indonesia menggunakan sistem konstitusi Pancasila dengan menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila, sedangkan negara Inggris menggunakan sistem monarki konstitusional. Arti dari sistem monarki konstitusional adalah Inggris menggunakan sistem kerajaan, namun dengan tetap berdasarkan pada konstitusi yang berlaku. Nah, yang keempat yaitu perbedaan pada kepala pemerintahan berdasarkan konstitusi. Nah, konstitusi di negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan secara tersirat bahwa sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah sistem presidensial. Sehingga yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintah adalah presiden. Nah, sebaliknya, sistem pemerintahan yang digunakan di negara Inggris adalah sistem parlementer. Artinya, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Di sisi lain, yang menjadi kepala negara adalah Raja dan Ratu. Cukup sekian penyampaian materi tentang pengertian konstitusi dan perbedaan konstitusi negara Indonesia dengan negara lain. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.